baik Bapak. Mungkin ke depan kita juga akan menghadapi persaingan ketika semua daerah sudah bangkit dari COVID. Mungkin kita akan mulai bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Apakah dari Dinas Pariwisata sendiri melihat apakah sumber daya manusia kita memang sudah siap atau belum? Jadi saya lihat ada satu kekuatan manusia ini kan, adakah sesuatu ekonomi yang ada di sana? Jadi manusia itu kan kekuatan daya tarik ekonominya. Kalau dia mampu memberikan daya ekonomi tinggi, itu manusia akan menyesuaikan. Ini dibuktikan dengan kadang-kadang orang tamat SD tapi bahasa Inggrisnya bagus di lokasi destinasi. Jadi artinya orang tergerak melakukan langkah-langkah bahkan sangat radikal ya, untuk bagaimana dia mendapatkan value dari aktivitas yang ada di lokasi itu. Jadi untuk itulah sekarang pemerintah telah mendorong itu. Jadi artinya mendorong potensi ekonomi ke destinasi wisata. Sekarang masyarakat bagaimana menangkap itu. Jadi satu contoh kecil ini, saya memfasilitasi di pariwisata estate Liman. Kalau dulu orang ke Liman, orang kan biasa-biasa saja. Sekarang orang sebagian diatur, jadi destinasi, jadi kita di sana berbayar sekarang. Nah, masyarakat sudah melihat itu sebuah kekuatan ekonomi. Dia akan lebih militan menyiapkan kebersihannya, akan meningkatkan hospitality-nya. Tentu dia akan lebih ramah. Karena kalau tidak ramah, orang nggak akan datang. Gitu. Ini kan kadang-kadang pendidikan kualifikasi sangat dibutuhkan. Tetapi maksud saya, kita tidak perlu istilahnya menjadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak maju gitu maksudnya. Sambil kita berbenah, tentu sambil kita dorong bagaimana masyarakat menggunakan potensi insting ekonominya itu yang diberikan untuk berbenah dan juga melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada di destinasi. Oke. Berarti untuk sumber daya manusianya sendiri memang pasti dibutuhkan sangat perbaikan, tetapi maksud saya kan memperbaiki SDM itu perlu proses ya. Jadi sehingga sambil itu tetap berproses, tetapi bagaimana tadi kita mencoba mengoptimalkan insting ekonomi masyarakat di masing-masing destinasi untuk bergerak lebih optimal. Seperti yang saya sampaikan tadi, Liman dulu baru ada 1 pedagang, sekarang sudah ada 10-12 pedagang. Artinya apa? Insting itu muncul kalau ada potensi, gitu seperti itu. Baik, mungkin sedikit closing statement dari Pak. Ya, jadi para Tribuners dan juga Mbak Ella, jadi pariwisata NTT sekarang lagi bergerak dan bahkan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Jadi sebagai bagian dari komunitas yang menginginkan pariwisata NTT berkembang, tolong dukung penilaian dari 8 nominasi Ajang Pesona Indonesia, terutama destinasi Semau sebagai destinasi baru, Pulut Seribu sebagai destinasi surga dunia yang tersembunyi. Kita juga punya makanan tradisional daging sei, itu masuk nominasi. Ada tempat pemasaran tenun-tenun ikat Inandau, itu masuk nominasi. Berikutnya juga kita memiliki nominasi Pulan Fehan, itu masuk nominasi. Kita memiliki Pulau Meko, itu juga masuk nominasi. Berikutnya adalah nominasi rumah adat di Ramata di Saburejua. Kami sudah mengirim informasi itu ke berbagai medsos dan sudah berkembang. Tolong bantu dukung dengan caranya masing-masing agar destinasi kita pariwisata NTT bisa berkembang tumbuh lebih optimal. Yang terakhir, sehebat apapun keindahan destinasi kita, kuncinya adalah kebersihan. Untuk itulah ajakan Bapak Gubernur tentang gerakan budaya bersih, mari kita gelorakan sampai tingkat keluarga agar kita akan akan menjadi satu destinasi terbersih bukan saja di skala nasional, tetapi beberapa destinasi bahkan kita dorong orang bisa kagum dengan kebersihan destinasi kita, dan itu tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan komitmen dan sadar bahwa kebersihan adalah bagian dari budaya, bagian dari iman
dan bagian dari kekuatan membangun ekonomi. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Tribuners, jika ingin pariwisata kita lebih meningkat lagi, maka jangan lupa juga menerapkan pola hidup bersih. Terima kasih Tribuners yang setia sudah menyaksikan ngobrol asik kita dari awalnya saat ini. Dan sebagai penutup dari acara ini, saya meminta untuk kita semua jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Akhir kata, saya Ella Uzurasi, mewakili tim Digital Activity mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.